Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini anak-anak Bapak dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi metabolisme sel. Nah, di dalam materi metabolisme sel itu nanti ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama tentang enzim, kemudian tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, tetapi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi enzim, ya. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan tentang materi enzim, sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu metabolisme. Nah, metabolisme itu adalah seluruh proses reaksi kimia dalam suatu sel atau tubuh makhluk hidup. Itulah pengertian daripada metabolisme. Nah, metabolisme ini nantinya akan dibedakan menjadi dua. Yang pertama tentang anabolisme, yang kedua tentang katabolisme. Nah, anabolisme ini adalah proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme yaitu proses pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks menjadi senyawa kimia sederhana. Nah, jadi itulah pengertian daripada anabolisme dan katabolisme, ya. Jadi anabolisme tadi Pak ulangi lagi. Anabolisme ini dia penyusunannya yang dari sederhana menjadi kompleks. Sedangkan katabolisme yaitu yang dari kompleks menjadi sederhana. Oke, mungkin itulah penjelasan dari metabolisme, ya. Nah, langsung saja Bapak akan mengajarkan materi yaitu enzim, ya, hari ini. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya yang nanti Bapak akan sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian enzim, yang kedua tentang komponen enzim, yang ketiga tentang cara kerja enzim, kemudian ada sifat-sifat enzim, dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Oke. Enzim, ya. Proses metabolisme itu selalu menggunakan enzim. Artinya, ya, enzim itu sangat diperlukan dalam proses metabolisme sel. Ya, berarti sangat diperlukan enzim itu dalam proses metabolisme sel. Nah, apa itu enzim? Enzim itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi, atau disebut dengan biokatalisator. Kemudian, menurut Kuhn, ya, atau Kahn, enzim berasal dari kata in dan zim, yang artinya sesuatu di dalam ragi. Oke, kemudian yang kedua, Bapak akan menjelaskan tentang komponen-komponen enzim. Nah, enzim ini nanti dibagi menjadi dua, ada namanya apoenzim. Ya, apoenzim ini yaitu bagian protein. Itu mempunyai sifat tidak tahan panas atau termolabil. Kemudian yang kedua ada namanya gugus prostetik. Nah, ini bagian yang bukan protein, ya, artinya dia bukan protein dan merupakan gugus yang aktif. Kemudian gugus prostetik ini nantinya terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada namanya kofaktor dan koenzim. Nah, kofaktor ini berasal dari molekul anorganik, ya, contohnya seperti magnesium, ya, atau Mg, besi atau Fe, ya, Fe, ya, besi atau Fe. Kemudian nanti ada Cl, klor, ya, dan lain-lain. Kemudian ada koenzim. Nah, koenzim ini berasal dari senyawa organik kompleks. Contohnya nanti ada vitamin B1 atau tiamin, ya. Kemudian nanti ada koenzim A, ada FMN,
FN ini adalah flavin mononukleotida, atau nanti ada juga NADH ya, atau NAD. Itulah contoh daripada koenzim. Kemudian gabungan dari alpha-enzim dan gugus prostetik itulah disebut dengan holoenzim ya, atau keseluruhan enzim. Itulah disebut dengan holoenzim ya, keseluruhan daripada enzim tersebut. Oke. Nah, kemudian Bapak akan menjelaskan tentang sifat-sifat enzim. Yang pertama itu bersifat biokatalisator, artinya enzim itu mempercepat lajunya suatu reaksi ya, mempercepat lajunya suatu reaksi di dalam tubuh ya, atau dalam sel. Kemudian merupakan suatu protein. Kemudian bekerja secara khusus atau spesifik, artinya di sini bekerja pada bagian substrat tertentu saja ya, bagian bekerja pada substrat tertentu saja. Kemudian dapat digunakan berulang kali, artinya enzim ini tidak ikut bereaksi, namun ketika enzim ini rusak ya, harus diganti ya, atau harus diperbaiki. Itu dia. Kemudian rusak oleh panas atau termolabil. Jadi enzim ini tidak bisa terkena dengan suhu yang panas ya, itu sekitar suhunya itu mencapai di atas 50 derajat Celcius atau 55 derajat Celcius. Nah, enzim itu akan rusak ya jika terkena suhu yang sangat panas. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit, artinya enzim ini ya dapat digunakan berulang kali ya, sampai enzim itu memang tidak rusak ya. Jadi enzim ini ya bisa digunakan untuk berulang kali. Kemudian dapat bekerja bolak-balik, artinya enzim ini ya bisa menguraikan senyawa dan dapat menyusun senyawa itu kembali. Itulah namanya enzim yang bekerja bolak-balik ya, artinya dia bisa menyusun menguraikan senyawa dan dapat menyusun senyawa itu kembali. Kemudian enzim ini bekerja di dalam sel atau endoenzim, atau di luar sel dan ektoenzim. Oke, jadi itulah sifat-sifat enzim ya. Nah, kemudian ada cara kerja enzim. Jadi cara kerja enzim ini ya ada dua cara, yaitu ada namanya teori lock and key, dan ada teori kecocokan induksi. Nah, di sini Bapak akan membahas yang pertama dulu tentang teori gembok dan kunci atau lock and key, yaitu pada tahun 1894 yang ditemukan oleh Emil Fischer. Ya, Emil Fischer ini teori dia. Nah, bahwasanya di sini enzim memiliki sisi aktif ya, memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Jadi artinya sisi aktif daripada enzim ini dia akan sama dengan substratnya ya, dia akan sama dengan substratnya sehingga nantinya akan menempel, dan setelah menempel akan dihasilkan sebuah produk. Oke, itu menurut gembok dan kunci ya, teori gembok dan kunci atau menurut si Emil Fischer. Kemudian yang kedua ada kerja enzim ini menurut teori kecocokan yang terinduksi yang diteorikan oleh Daniel Koslan pada tahun 1994. Nah, di sini dibilangnya sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel, dapat berubah bentuk sesuai dengan
substrat. Jadi artinya sisi aktif enzim ini dia bisa berubah, ya, menyesuaikan bentuk daripada substratnya, ya, fleksibel, ya, artinya itu dia bisa berubah sisi aktifnya, ya, menyesuaikan daripada substratnya. Nah, itulah teori kecocokan yang terinduksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, di sini banyak faktor-faktornya, ya. Yang pertama yaitu suhu. Nah, suhu kalau pada enzim di dalam tubuh manusia itu sekitar 35 derajat Celcius sampai 40, ya, 40 derajat Celcius. Nah, itu suhu normalnya. Tetapi kalau udah sampai di atas 55 derajat Celcius, ya, itu enzim itu akan rusak, karena tadi sudah Bapak jelaskan enzim ini dia itu tidak dapat bertahan dengan suhu yang sangat panas, ya, artinya enzim itu akan rusak. Kemudian ada pH atau derajat keasaman. Jadi pH daripada enzim ini sekitar 6 sampai 8. Nah, di enzim ini nanti pH-nya ada asam, ya, kemudian ada netral dan ada basah. Kalau asam ini biasanya pada enzim pepsin, ya, itu terdapat pada lambung. Kemudian ada namanya enzim petialin, itu dengan pH yang netral, itu berada di mulut. Kemudian ada ada enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini dia dalam pH basah, itu biasa terdapat di dalam usus. Itulah pH yang terdapat di dalam enzim. Kemudian ada konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ada konsentrasi enzim dan ada konsentrasi substrat, ya. Nah, konsentrasi enzim itu makin besar konsentrasi enzim, semakin cepat bereaksi, ya. Di makin besar konsentrasi enzim, semakin cepat reaksinya. Sedangkan kalau konsentrasi substrat, makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Artinya dia reaksinya semakin lama, ya. Beda dengan konsentrasi enzim. Kalau konsentrasi enzim tadi makin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepatlah reaksinya. Tetapi kalau pada konsentrasi substrat, makin banyak substratnya, ya, malah makin lama, ya, reaksinya, atau makin lambat. Oke. Kemudian ada namanya zat penghambat atau inhibitor. Nah, inhibitor ini terbagi menjadi dua. Ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non kompetitif. Nah, apa itu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif? Kita lihat contohnya, ya. Nah, di sini ada contoh inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Kita lihat yang B itu, ya, itu termasuk kompetitif inhibitor atau inhibitor kompetitif. Nah, di sini artinya, ya, inhibitor itu menempel pada sisi aktif si enzim yang menyerupai bentuk daripada sisi aktif enzim, sehingga substratnya itu tidak bisa menempel karena di situ ada inhibitornya, ya, inhibitornya. Jadi inhibitor ini sebagai penghalang masuknya daripada si substrat tadi, ya, karena sudah ditempati oleh si inhibitornya. Kemudian ada namanya inhibitor non kompetitif. Nah, di sini inhibitornya itu menempel pada sisi luar aktif enzim, ya, menempel pada sisi aktif luar enzim. Nah, penyebabnya, ya, ketika
sisi inhibitor yang menempel pada sisi aktif tadi ketika menempel, sehingga sisi aktif sisi aktif pada enzim tersebut itu berubah bentuknya, ya, berubah bentuknya sehingga substratnya itu tidak bisa masuk ke dalam sisi aktif sisi aktif enzim tersebut, sehingga tidak terjadilah pembentukan suatu produk. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari Bapak. Ya, semoga anak-anak Bapak bisa memahami dan mempelajarinya kembali. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.